Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tuzakira wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa da'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbihi. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah di kelas 9 MTS Nurul Falah. Apa kabarmu? Mudah-mudahan dalam keadaan baik. Dan tentunya saya selalu berdoa tetap semangat, karena sebentar lagi kamu akan memasuki ujian akhir madrasah. Karena itu tetaplah semangat dalam memelihara kesemangatan belajar, supaya hasilnya tentunya hasil yang kita harapkan bersama, menjadi kebanggaan orang tua, menjadi kebanggaan dewan guru, dan tentunya dalam rangka dalam rangka menapak untuk meraih sesuatu yang lebih tinggi lagi. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita bahas lanjutan pelajaran fikih. Kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana kewajiban kita terhadap jenazah atau mereka yang sudah meninggal dunia. Nah, sekarang kita akan bahas tentang ziarah kubur. Apa yang dimaksud dengan ziarah kubur? Kita sering mendengar kata-kata ziarah kubur, dan tentunya kamu juga suka melakukan ziarah kubur atau ikut dengan orang tua, atau ikut dengan para asatiz atau pengajian dan lain sebagainya. Nah, kita bahas tentang ziarah kubur. Ziarah kubur itu artinya mengunjungi makam orang Islam yang sudah mati, baik yang masih ada hubungan keluarga maupun yang bukan. Tujuannya untuk memohonkan ampun kepadanya, dan bagi yang berziarah supaya ingat akan kematian dan mengingat kehidupan akhirat, sehingga tidak hanya mencari keduniaan tetapi juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berziarah kubur itu kita datang ke kuburan orang yang sudah meninggal, atau ke makam orang-orang soleh, atau ke makam waliullah, atau berziarah mengunjungi makam Rasulullah SAW. Nah, tujuan utama kita berziarah pertama untuk mengingatkan bahwa kehidupan ini di dunia hanya sementara. Suatu saat kita akan menghadapi sesuatu yang sama, kita akan mati. Dan tentunya kita yang diberikan oleh Allah kenikmatan bisa berhirup napas umur panjang, kita doakan mudah-mudahan mereka yang sudah berpulang ke rahmatullah senantiasa berada dalam rahmat Allah. Jadi mendoakan, memohonkan ampun untuk mereka yang sudah berpulang ke rahmatullah. Itulah ziarah, gitu ya. Bukan kita datang untuk minta kekayaan, bukan datang kita untuk mendapatkan sesuatu yang dunia, atau minta mobil, minta rumah, enggak, tapi untuk mendoakan mereka yang sudah berpulang ke rahmatullah. Nah, kemudian anak-anakku sekalian yang berbahagia, bagaimana hukumnya ziarah kubur? Ziarah kubur bagi laki-laki hukumnya sunnah, bahkan dianjurkan. Sedangkan bagi wanita, ziarah kubur itu hukumnya mubah, artinya diperbolehkan. Itu buat wanita, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Buraidah qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qad kuntu nahaitukum an ziyaratal qabri uzzina li Muhammadin fi ziyaratin qabrihi ummihi fazuruha fa innaha tazkiratul akhirah. Rawahul Muslim wa Abu Daud wa Tirmizi. Nah, dari Buraidah Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku dahulu telah melarang kalian ziarah, maka sekarang Muhammad SAW telah izinkan untuk berziarah ke kubur ibundanya, maka ziarah kamu ke ziarah kubur itu mengingat akan akhirat. Rasulullah pernah melarang para sahabat untuk berziarah, karena pada saat itu imannya, akidahnya masih lemah. Banyak orang yang tujuannya untuk bukan mengingat akhirat, tapi untuk mendapatkan sesuatu, atau mendewa-dewakan, atau mentuhankan
maka Rasulullah melarang. Tapi setelah iman sahabat-sahabat kuat, iman orang Islam kuat, Rasulullah membolehkan untuk berziarah. Jadi sekali lagi hukum ziarah laki-laki itu dianjurkan, disunahkan. Nah, bagi perempuan hukumnya adalah mubah. Selanjutnya anak-anakku sekalian yang berbahagia, ziarah juga ada adab-adabnya. Adab-adab itu apa ya? Tata caranya berziarah. Nah, ada bagi seorang muslim yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ziarah kubur. Pertama, kalau kita mau ziarah kubur, datang ke pemakaman atau ke makam, kita mengucapkan salam ketika kita memasuki komplek pemakaman. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallahu bikumul lahikun. Banyak kalimat-kalimat lain. Nah, itu coba nanti di buku ada. Ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallahu bikumul lahikun. Semoga keselamatan, kesejahteraan buat kamu wahai ahli kubur. Insyaallah suatu saat kami akan menyusul. Begitu, ini menunjukkan bahwa mereka yang di alam kubur hakikatnya tidak mati, hanya berpindah alam. Kita berada di alam dunia, mereka sudah berada di alam barzah, di alam kubur. Kemudian berdoa kepada Allah agar almarhum diampuni dosanya. Kita doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu waj'alil jannata maswahu. Gitu. Allahumma ij'alhu hijabar lahu minan nar wa itqan lahu minan nar wa sitron lahu minan nar. Kita doakan mudah-mudahan dijauhkan dari api neraka, diberikan keamanan. Allahumma ij'alhu qabrahu raudhah min riyadil jannah. Jadikan ya Allah kubur mereka itu taman di antara taman sorga. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Jangan engkau jadikan ya Allah kubur mereka itu lubang di antara lubang neraka. Kita doakan mereka, Allahumma anjili rahmah wal maghfirah wasyafa'ah ala ahli kubur. Kita doakan mereka ya, agar mereka senantiasa dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Jangan datang ke kuburan. Saya pernah melihat mungkin saudaranya, temannya ke kubur meninggalnya waktu itu selama hidupnya senang rokok gitu kan. Saya pernah menyaksikan di satu komplek pemakaman, temannya ngerokok Haji Samsu, kemudian dimasukkan ke dalam lubang kubur beberapa kali, kemudian ditaburkan bunga, kemudian ada senangnya minumannya Sprite, dia minum Sprite sedikit kemudian dituang. Jauh dari kaidah-kaidah yang ada dari adab ziarah kubur. Jadi adab ziarah kubur yang kedua, doakan. Kemudian tidak membangun makam yang mewah berlebih-lebihan. Ketiga, tidak memuja-muja dan menganggap keramat suatu makam dan menjauhkan diri dari kemusyrikan. Jangan meminta sesuatu kepada makam. Yang kelima, memelihara diri dari sesuatu yang menyelewengkan akidah. Jangan sampai akidah kita terselewengkan. Tujuan kita berziarah memohonkan ampun buat ahli kubur. Tujuan kita berziarah untuk apa? Untuk kita menjadi lebih dekat kepada Allah, mengingat akan kehidupan akhirat. Ya, jangan berharap meminta sesuatu kepada kuburan, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anakku sekalian berbahagia, apa sih hikmah ziarah kubur? Kita ziarah kubur tentu ada hikmahnya. Satu, dapat merenungkan tentang kelemahan manusia di dunia. Orang dengan ziarah kubur hatinya jadi lembut, hilang rasa sombongnya, hilang merasa lebih hebat daripada yang lain, bahwa manusia lemah suatu saat akan kembali kepada kuburan. Dibangun rumah mewah, tapi rumah terakhirnya adalah kuburan. Bangga dengan baju mewah, tapi pakaian terakhirnya adalah kain kapan. Bangga dengan mobil mewah, tapi ingat, kendaraan terakhir adalah kendaraan jenazah. Semua orang yang dia kenal, sahabatnya yang beratus-ratus ribu akan meninggalkannya. Yang menemani dengan setia adalah apa? Amalnya, ibadahnya menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Semakin sadar kelemahannya, kemudian menyadari lebih mendalam masalah musibah, terutama tentang kematian, akan semakin yakin bahwa semuanya al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluha. Ya, kematian itu pintu, suatu saat
Siapapun orangnya, apapun kedudukannya, bagaimanapun kehebatannya, dan apapun ketenarannya, semua pasti akan memasuki tempat kematian. Nah gitu. Ketiga, dapat menghindarkan diri dari cinta dunia dan yang berlebihan. Jangan sampai kita terlalu cinta kepada dunia berlebihan sehingga kita melupakan Allah. Dalam Quran, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Kamu lihat terjemahan bagaimana alhaakumut takasur, bermegah-megahan itu melalaikan kamu, hatta zurtumul maqabir, sampai masuk ke dalam lubang kubur. Menjadi rasa menghindari mencintai dunia yang berlebihan, kemudian mempunyai rasa takut dan penuh harap dalam hati bagi orang yang berziarah, akan berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dapat mengoreksi diri untuk kepentingan amal, bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diperbuatnya. Jadi kehidupan ini adalah al-mazra'atul akhirah. Orang yang berziarah kubur akan semakin sadar bahwa kehidupan di dunia sementara, sesaat. Yang akan kita kejar apa? Yang kita cari itu amal, yang kita cari itu ibadah, yang kita cari ridha Allah lewat apa? Amal ibadah kita kepada Allah. Sehingga semakin tinggi ketaatan kepada Allah, semakin rendah untuk berusaha menjauhi perbuatan maksiat. Ia tinggalkan maksiat, ia semakin kencang untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Itu melembutkan hati di antara hikmah ziarah kubur. Oleh karena itu anak-anakku sekalian yang berbahagia, ya, luruskan niat kita ketika kita berziarah. Nah, saat ini kita menjelang bulan suci Ramadan. Ada tradisi kita menengok ahli kubur, doakan mereka, mohonkan ampun untuk mereka, mohonkan rahmat untuk mereka, agar senantiasa mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah anak-anakku sekalian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, insya Allah pertemuan kita akan berjumpa lagi. Ikan teri dari Cikini, ambil satu, tolong bebesin. Saya kira cukup di sini. Minggu depan kita terusin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.